Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Dan hari ini timnas U23 kita, atau tepatnya masuk ke U22 karena dipersiapkan ke SEA Games, itu akan bertarung menghadapi Mali dalam uji coba, memanfaatkan jadwal di FIFA Matchday karena timnas senior kita tidak bisa bermain ya di jeda internasional ini. Maka PSSI sudah mengambil keputusan untuk bisa memberikan kesempatan kepada pemain-pemain timnas U22 kita yang dipersiapkan menghadapi SEA Games nantinya. Jadi ya kita akan tunggu ya apa yang akan dilakukan oleh pelatih kepala Pak Indra Syafri terhadap timnas yang dipersiapkan ke SEA Games. Dan sekarang fokus menghadapi Mali. 2 pertandingan di uji coba. Ya. Tanggal 15 dan tanggal 18. Ya. Ini pertandingan Mali yang tidak gampang ya. Mali tim yang kuat, tim yang diasuh oleh Hosni Diawara. Dan mereka banyak membawa pemain-pemain yang sukses 2 tahun lalu ketika ikut di Indonesia untuk ajang Piala Dunia U17. Ya, rata-rata sekarang sudah di 19-20 tahun, bahkan sudah 21 tahun ada. Dan mereka datang dengan timnas juga sama seperti kita ya, di U23 mereka. Oke. Nah, yang menjadi pembicaraan saya saat ini adalah siapa kapten ke-11 yang akan ditunjuk oleh Indra Syafri. Ya, ada memang beberapa nama, tapi saya lebih lebih cocok. Saya pikir kalau Ivar Jenner, pemain yang udah banyak mendapat tempat di timnas senior, baik ketika masih ditangani oleh STY saat itu, dan sekarang dia dipanggil ya, untuk bermain di timnas U22 kita ya, dan dia pantas saya pikir untuk menjadi kapten ke-11, memimpin tim Garuda Muda kita ini yang dipersiapkan ke SEA Games, dan layak saya Coach Indra untuk memberikan kepercayaan sebagai seorang pemimpin. Saya pikir dia oke. Walaupun mungkin ada beberapa nama yang bisa juga selain Ivar Jenner ya, yang bisa menjadi kapten. Misalnya ada Muhammad Ferrari ya di belakang yang juga pernah dipanggil tim. Tapi kalau di jam terbang antara Muhammad Ferrari dan juga Ivar Jenner, saya tentunya akan teman-teman semua akan lebih memilih Ivar Jenner dong, yang lebih banyak mendapatkan jam bermain di tim nasional senior dibandingkan Ferrari. Ya masih ada Kadek Arel, memang di belakang ada Donitri Pamungkas untuk di sana, tapi memang ban kapten itu pas cocok untuk seorang Ivar Jenner yang bermain di Jong Utrecht ini ya, dan saya yakin dia akan mendapatkan tempat ya di barisan tengah dengan formasi pola taktik apapun yang akan dimainkan oleh Indra Syafri melawan Mali. Ya, katakan Indra Syafri bermain dengan misalnya ya pakai 4 back flat ya, 4-2-3-1 atau 4-3-3 terserahlah, atau 3-4-3. Itu urusan bagi seorang pelatih kepala tentunya. Tapi kalau dia bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir Ivar akan bermain di sana karena dia akan bisa menemani, misalnya ditampilkan Tony Firmansyah dan Arkan Fikri misalnya yang ada di tengah ya, dia bisa bermain dengan bola seperti itu. Kalau Arkan dan Tony Firmansyah lebih ke dalam bermain sebagai double pivot, nah dia bisa didorong lebih sedikit ke depan untuk bisa mendistribusi bola ke arah lini serang kita, karena lini serang itu saya yakin juga Mauro Silstra yang akan berdiri sebagai pemain nomor 9 ya di garis depan. Meskipun juga ada beberapa nama kan yang kita tahu bersama, ada Jan Schraven, ada Rafael Stoik, ada Hoki Caraka di sana, tapi untuk striker saya lebih memilih memang dengan Mauro Silstra. Nah ini pas ketika ada Ivar di belakang dan dia bisa menjadi seorang kapten, ini dia akan bisa memimpin dengan sangat baik. 3 gelandang serang juga yang bisa menemani di sana ya, mungkin saja ya ada Rahmat Arjuna di kiri atau menempatkan Rafael Stoik bermain lebih melebar, karena Rafael kan tipikal memang lebih main ke sayap. Nah, itu bisa dilihat juga ke sana ya, karena di zaman Vandenberg juga ada Ananda Raihan yang bisa didorong lebih ke depan ya, sehingga ada keseimbangan di antara
di sayap kiri dan kanan. Tapi sekarang saya pikir mungkin Jens Raven bisa bermain sana. Kalau bermain dengan 4-4-2 misalnya, bisa aja Rafael dan Mauro Silsra atau Jens Raven yang akan bermain kalau pakai 2 striker ya, yang bisa ditampilkan oleh Indra Safri. Ya, sementara di belakang itu ya, dalam strategi saya pikir di kanan bisa saja Kakang Rudianto akan bermain, di kiri ada Doni Tri Pamungkas. Nah, 2 back di tengah ini yang bisa dimainkan oleh Dion Marks dan juga Muhammad Ferrari atau Dion dengan Kadek Arel ya. Karena kalau misalnya Dion tidak ada, bisa aja Kadek Arel bermain dengan Muhammad Ferrari di 2 back tengah ya. Cahya Supriyadi mungkin saja akan berdiri di bawah Mistar ya, Mistar gawang, yang bisa dipercayakan oleh Coach Indra akan menghadapi Mali. Opsi-opsi memang banyak ya, karena di kanan juga masih ada Buffon ya, Alresi Buffon yang bisa bermain di sana ya, atau Kakang. Tapi saya lebih memilih mungkin dengan Kakang, walaupun semua ini akan menjadi ya wewenang penuh bagi seorang pelatih kepala Indra Safri yang akan menyusun di starting 11. Pasti ini akan menjadi ajang untuk bisa memilih pemain-pemain, karena ada 23 pemain yang akan dibawakan. Nah, disinilah kesempatan 2 pertandingan melawan Mali ini ya, yang akan dimainkan oleh Indra Safri. Semua pemain mungkin akan dimainkan, akan diturunkan ya, tetapi dia harus punya 11 pemain pertama yang ini oke banget untuk dimainkan lawan Mali ya. Baru di babak kedua memang ada pergantian-pergantian ya, seperti biasa ya, untuk bisa melihat segala kemungkinan yang ada di lapangan ya. Karena ini kan ada 2 pertandingan setelah uji coba ini, kemudian terakhir di tanggal 18 sebelum pemain-pemain lain akan melanjutkan TC sampai di akhir bulan ini, kemudian bersiap untuk menuju ke Bangkok ya, mempersiapkan ke SEA Games. Karena cabang sepak bola di SEA Games itu dimainkan di antara tanggal 3 sampai tanggal 18, lebih awal yang dimainkan. Nah, kita sebagai juara bertahan tentunya punya misi yang khusus, mempertahankan medali emas yang kita raih 2 tahun lalu di SEA Games Kamboja. Jadi saya rasa kita bisa melakukan yang terbaik. Kita berada di grup C memang dalam undian ya, ada Singapura, ada Filipina, ada Myanmar, dan kita bisa lolos kalau saya lihat dari kualitas pemain kita ya. Kita tinggal menunggu saja ya, siapa-siapa 23 pemain yang akan disaring, diambil dari hasil 2 pertandingan melawan Mali ini ya. Semoga yang terbaik yang akan dipilih, karena kalau saat ini 3 sudah sempat dicoret oleh Pak Is atau Coach Is, berarti ada 10 pemain lagi yang akan dicoret untuk bisa memenuhi apa yang dinamakan entry by name ini, di 23 pemain ke SEA Games. Nah, pertandingan nanti malam ini kita juga berharap bahwa ada hasil yang positif ya. Walaupun ini uji coba ya, kita harus bisa memenangkan pertandingan ya, sehingga Coach Is bisa melihat kelebihan dan kelemahan dari tim kita untuk bisa ditambah dalam pertandingan selanjutnya melawan Mali sebelum kita bertarung di SEA Games. Oke, dengan saya Bung Roban berbicara soal Ivar Jenner yang saya pikir pantas untuk bisa menjabat sebagai kapten kesebelasan. Dia punya wibawa tentunya sebagai seorang pemain tengah, sangat tenang dan tidak bisa diragukan lagi kemampuan dari seorang Ivar Jenner. Oke, sampai di sini. Ciao.